Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi ya semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan ya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Hari ini kita akan mempelajari SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Nah, jadi apa sih tujuan kita mempelajari SPLTV dengan metode determinan? Ya, tujuannya yang pertama kita bisa mendefinisikan apa itu metode determinan pada sistem persamaan linear 3 variabel. Lalu yang kedua, kita juga bisa menentukan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode determinan. Dan yang terakhir, kita dapat membuat dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode determinan. Sebelum masuk ke materi, kita review kembali sedikit tentang materi pada video sebelumnya. Jadi bentuk umum SPLTV itu seperti ini ya. Dengan X, Y, dan Z merupakan variabel dan A1, A2, A3, dan seterusnya merupakan konstanta dari variabel X, Y, atau Z. Kita masuk ke metode determinan. Apa itu metode determinan? Nah, metode determinan atau matriks sering disebut juga sebagai metode Cramer. Determinan atau matriks adalah bilangan yang berkaitan dengan matriks bujur sangkar atau persegi. Jadi, bilangan-bilangan ini yang terbentuk atau persegi diapit oleh dua tanda kurung. Nah, itu namanya matriks. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan ini, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Nah, langkah pertama, sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV dari bentuk umumnya ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Nah, tadi kita punya bentuk umumnya itu seperti ini ya. Kita akan rubah bentuk umum ini menjadi kepersamaan berikut. AX sama dengan B. Nah, apa itu A, apa itu X, dan B? Jadi A-nya itu merupakan koefisien dari variabel-variabelnya. Nah, misalnya nih ya, persamaan pertama ada A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Nah, untuk mendapatkan A itu didapat dari koefisien-koefisien variabel X, Y, dan Z. Nah, ini ada A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Jadi A-nya kita tulis persamaan 1, A1, B1, C1. Kita tulis baris. Lalu selanjutnya baris kedua A2, B2, C2. Lalu selanjutnya di baris ketiga A3, B3, dan C2. Lalu X-nya itu apa? Nah, X-nya itu variabel-variabel yang terdapat pada bentuk umum. Nah, variabelnya ada X, Y, dan Z. Karena sama, kita tuliskan sebagai satu kolom. Ya. Selanjutnya B. B itu merupakan hasil dari persamaannya. Nah, tadi A1, B1, C1 hasilnya D1. Lalu A2, B2, C2 hasilnya D2. Dan A3, B3, C3 hasilnya D3. Jadi B-nya D1, D2, dan D3. Maka A dikali X sama dengan B sama menjadi seperti ini bentuk matriksnya. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai determinan dari matriks A yang kita misalkan sebagai D, lalu determinan X yang kita misalkan sebagai DX, determinan Y yang kita misalkan sebagai DY,
dan determinan dari Z yang kita misalkan sebagai DZ. Pertama kita tulis dulu matriksnya. Jadi D sama dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Nah kita tulis ulang kolom pertama dan kolom keduanya di sebelah sini. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan cari diagonal utama, 3 diagonal utama dari matriks ini. Karena ini SPLTV, maka diagonal utamanya itu ada 3. Jadi diagonal utamanya ada, kita mulai dari A1, lalu dikali B2, lalu dikali C3. Diagonal utama yang kedua ada B1 dikalikan dengan C2, lalu dikali dengan A3. Ada C1 dikali dengan A2 dikalikan dengan B3. Ini diagonal utamanya. Diagonalnya utamanya sudah habis, kita lanjut ke diagonal samping. Jadi dikurangi diagonal sampingnya, kita mulai dari B1. B1 dikalikan dengan A2 lalu dikalikan dengan C3. Nah, A1 dikalikan dengan C2 dikalikan dengan B3. C1 dikali dengan B2 dikali dengan A3. Jadi A1 B2 C3 ditambah B1 C2 A3 ditambah C1 A2 B3 dikurangi dalam kurung B1 A2 C3 ditambah A1 C2 B3 plus C1 B2 A3. Nah, ini didapat dari diagonal utama dan diagonal samping. Jadi D adalah determinan dari matriks A. Langkah selanjutnya kita cari diagonal matriks X yang kita misalkan sebagai DX. Nah, karena kita akan mencari diagonal matriks X, kita ubah koefisien dari X-nya ini, koefisien dari variabel X-nya ini menjadi hasilnya. Jadi kita yang tadinya A1, A2, A3 kita ubah menjadi D1, D2, dan D3. Lalu karena ini akan mencari determinannya, kita pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah sini. Ya, jadi seperti itu ya. Selanjutnya kita mencari diagonal utama. Nah, diagonal utamanya ini D1 lalu dikali dengan B2 lalu dikali dengan C3. Selanjutnya B1 dikali dengan C2 dikali dengan D3. Selanjutnya ada C1 dikali dengan D2 dikali dengan B3. Karena sudah habis diagonal utamanya, kita cari diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya berarti dikurangi B1 lalu dikali dengan D2 lalu dikali dengan C3. Selanjutnya ditambah D1 dikalikan dengan C2 dikalikan dengan B3. Selanjutnya ada C1 dikali dengan B2 dikali dengan D3. Nah, jadi kita peroleh D1 B2 C3 ditambah B1 C2 D3 ditambah C1 D2 B3 dikurangi dalam kurung B1 D2 C3 ditambah D1 C2 B3 ditambah C1 B2 D3. Nah, selanjutnya kita mencari determinan Y. Nah, caranya tadi kan kalau X kita ganti X-nya itu dengan hasilnya. Nah, sekarang karena Y, kita ganti daerah Y-nya ini dengan hasilnya. Jadi yang tadinya B1, B2, D3, B3 kita ganti menjadi D1, D2, dan D3.
pindahkan kolom pertama dan kedua ke ruas sebelah kanan. Seperti biasa, kita akan mencari diagonal utamanya terlebih dahulu. Kita mulai dari A1, lalu dikali dengan D2, lalu dikali dengan C3. Selanjutnya ada D1 dikali dengan C2 dikali dengan A3. Selanjutnya ada C1 dikali dengan A2 dikali dengan D3. Nah, karena sudah semua diagonal utamanya, kita lanjut ke diagonal samping. Kita mulai dari D1 dikali dengan A2 dikali dengan C3. Lalu A1, C2, dan D3. Selanjutnya C1 dikali dengan D2 dikali dengan A3. Jadi A1 D2 C3 ditambah D1 C2 A3 ditambah C1 A2 D3 dikurangi dalam kurung D1 A2 C3 ditambah A1 C2 D3 ditambah C1 D2 A3. Selanjutnya kita akan mencari determinan dari Z. Nah, karena Z, kita ganti kolom Z-nya yang tadinya C1, C2, C3 menjadi D1, D2, D3. Seperti biasa, kita pindahkan kolom pertama dan keduanya ke sebelah kanan. Selanjutnya, seperti biasa ya, kita cari diagonal utamanya, berarti A1 dikali B2 dikali D3, lalu B1 dikali D2 dikali D3, A3 lalu D1 dikali A2 dikali B3. Lalu selanjutnya kita cari diagonal samping, berarti B1 dikali A2 dikali D3, selanjutnya A1 D2 B3, lalu D1 B2 A3. Jadi kita peroleh A1 dikali B2 dikali D3 ditambah B1 D2 A3 ditambah D1 A2 B3 dikurangi B1 A2 D3 ditambah A1 D2 B3 ditambah D1 B2 A3. Nah, langkah ketiga untuk menentukan nilai X, Y, dan Z masuk ke persamaan berikut. Nah, untuk mencari nilai X, kita bagi determinan dari X dibagi dengan determinan dari matriks A. Jadi DX per D. Lalu yang kedua juga sama, berarti ketika akan mencari Y, kita bagi DY-nya itu dengan D. Lalu ketika mencari Z, kita bagi DZ-nya itu dengan D. Supaya lebih jelas, kita perhatikan contoh soal 1.1 berikut ya. Nah, sebenarnya contoh soal 1.1 ini sama seperti contoh soal 1.1 pada video sebelumnya. Di sini kita akan membuktikan apakah hasil yang diperoleh dengan metode determinan itu sama atau tidak dengan menggunakan metode-metode lainnya. Di sini kita bisa lihat ya contoh soalnya. Nah, langkah pertama seperti yang sudah dijelaskan di awal, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Nah, maka coba kita kembali ke soal. Di sini kita buat bentuk matriksnya ya. Berarti persamaan pertama ada koefisien X-nya 1, lalu koefisien Y-nya min 1, lalu koefisien Z-nya negatif 1. Lalu pada persamaan kedua, koefisien X-nya negatif 1, koefisien Y-nya 2,
dan koefisien Z-nya 5. Sekarang pada persamaan ketiga, koefisien X-nya 1, koefisien Y-nya 1, dan koefisien Z-nya 4. Lalu ke X. X-nya itu X, Y, dan Z. Sama dengan hasilnya berarti 3, negatif 1, dan 4. Ya, seperti ini ya, kurang lebih. Nah, maka diperoleh ini hasilnya. Lanjut ke langkah yang kedua. Pada langkah kedua ini kita akan mencari determinan matriks A yang dimisalkan dengan D, determinan X yang dimisalkan dengan DX, determinan Y yang dimisalkan dengan DY, dan determinan Z yang kita misalkan sebagai DZ. Kalian sebenarnya bisa memisalkan dengan huruf-huruf kapital lainnya. Maka kita akan mencari determinan matriks A, yaitu D. Tadi kita punya matriks 1, negatif 1, negatif 1, lalu baris kedua negatif 1, 2, dan 5, baris ketiga 1, 1, dan 4. Nah, untuk mencari determinan, kita pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Lalu kita cari diagonal utamanya. Berarti 1 dikali 2 dikali 4. Selanjutnya negatif 1 dikali 5 dikali 1. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1. Ya, ini ya. Kurangi negatif 1 dikali negatif 1 dikali 4. Ini diagonal lainnya 1 dikali 5 dikali 1. Lalu terakhir ditambah dengan negatif 1, 2, dan 1. Sekarang kita operasikan. Pertama 1 dikali 2 dikali 4. 8 ya. Lalu negatif 1 dikali 5 dikali 1. Negatif 5. Lalu negatif 1 dikali negatif 1, ya positif 1 dikali positif 1, jadi positif 1. Dikurangi berapa nih? Negatif 1 dikali negatif 1, 1 ya, dikali 4, 4. Lalu 1 dikali 5 dikali 1, 5. Negatif 1 dikali 2, negatif 2 dikali 1, negatif 2. Jadi ini hasilnya. Kita operasikan lagi yang di dalam kurung. Nah, selanjutnya kita operasikan ya. 8 ditambah negatif 5, 3. Ditambah 1, jadi 4. Lalu dikurangi 4 ditambah 5, 9. Ditambah negatif 2, jadi dikurangkan, jadi 7. Jadi 4 dikurangi 7, 3. Jadi kita dapat determinannya sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita akan mencari determinan X. Nah, karena mencari determinan X, X-nya kita ubah menjadi hasilnya. Nah, kan ini kolom hasilnya. 3, negatif 1, 4. Lalu kolom keduanya negatif 1, 2, 1. Dan kolom ketiganya negatif 1, 5, dan 4. Kita pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke ruas kanan. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita kalikan diagonal utamanya. Pertama 3 dikali 2, lalu dikali 4. Selanjutnya negatif 1 dikali 5 dikali 4. Selanjutnya
negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1 dikurang negatif 1 dikali negatif 1 dikali 4. Lalu ditambah diagonal samping yang kedua 3 dikali 5 dikali 1. Lalu selanjutnya negatif 1 dikali 2 dikali 4. Kita operasikan. 3 dikali 2, 6, lalu dikali 4, 24, ditambah negatif 1 dikali 5, negatif 5, lalu dikali 4. Jadi negatif 20, lalu ditambah negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikalikan 1, 1. Lalu dikurangi negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikalikan 4, 4. Lalu ditambah 3 dikali 5, 15 dikali 1, jadi tetap 15. Lalu ditambah negatif 1 dikali 2, negatif 2, lalu dikali 4, negatif 8. Ini kita operasikan lagi. 24 dikurangi 20, jadi 4 ditambah 1, 5 dikurangi 4 ditambah 15, 19, lalu ditambah negatif 8, jadi berkurang ya, jadi 11. Jadi 5 dikurangi 11, kita dapat dx nya sama dengan negatif 6. Langkah selanjutnya kita cari dy nya. Sekarang karena ingin mencari dy, kita yang diubah adalah kolom yang kedua. Kolom kedua kan ini y-nya ya, kita ubah y-nya dengan hasilnya 3, negatif 1, dan 4. Sekarang kita operasikan. 1 dikali negatif 1 dikali 4. Lalu diagonal utamanya 3 dikali 5 dikali 1. Lalu selanjutnya negatif 1 dikali negatif 1 dikali 4. Lalu dikurangi diagonal sampingnya 3 dikali negatif 1 dikali 4. Lalu 1 dikali 5 dikali 4. Lalu ditambah lagi dengan negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1. Maaf ya, yang ini ada kesalahan penulisan, harusnya 1. Ya, selanjutnya kita operasikan seperti biasa. 1 dikali negatif 1, negatif 1, lalu dikalikan dengan 4, negatif 4. Lalu ditambah 3 dikali 5, 15, lalu dikali 1, ditambah 15, lalu negatif 1 dikali negatif 1, 1, dikalikan 4, jadi 4, lalu dikurangi 3 dikali negatif 1, negatif 3, lalu dikalikan 4, negatif 12, lalu ditambah 1 dikali 5, 5 dikali 4, 20. Lalu ditambah negatif 1 dikali negatif 1, 1 ya. Lalu dikalikan dengan, ini salah tadi 1, dikalikan dengan 1 lagi, berarti tambah 1. Nah, kita operasikan nih. Negatif 4 ditambah 15, jadi 11. 11 ditambahkan 4, jadi 15. Lalu dikurangi negatif 12 ditambah 20, 8. Ditambah 1, jadi 9. 15 dikurangi 9, ya 6. Jadi kita dapat dy-nya itu sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari dz. Karena dz, kita ubah variabel z-nya itu yang ada di kolom 3 dengan hasilnya 3, negatif 1, dan 4.
Lalu kolom pertama dan kedua kita pindahkan ke ruas kanan. Selanjutnya kita cari diagonal utamanya. Pertama 1 dikali 2 dikali 4. Lalu negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1. Lalu ditambah 3 dikali negatif 1 dikali 1. Lalu dikurangi diagonal sampingnya. Diagonal sampingnya berapa nih? Negatif 1 dikali negatif 1 dikali 4. Lalu selanjutnya 1 dikali negatif 1 dikali 1. Lalu ditambah 3 dikali 2 dikali 1. Ya, kita operasikan lagi. 1 dikali 2, 2 dikali 4, 8. Lalu ditambah negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikalikan 1, 1. Lalu 3 dikali negatif 1, negatif 3 dikali 1. Jadi negatif 3, lalu dikurangi negatif 1 dikali negatif 1, 1 dikalikan 4, 4. Lalu ditambah 1 dikali negatif 1, negatif 1 dikali 1, negatif 1. Lalu ditambah 3 dikali 2, 6 dikalikan 1, 6. Ya, kita operasikan yang ini. 8 ditambah 1, 9. Lalu ditambah negatif 3, 6. Dikurangi 4 ditambah negatif 1, 3. Lalu ditambah 6, 9. 6 dikurangi 9, negatif 3. Jadi kita peroleh DZ-nya itu negatif 3. Nah, setelah kita mencari determinan dari masing-masing variabelnya, kita akan mencari nilai dari variabelnya. Pertama kita cari nilai X. X itu didapat dari DX dibagi D. Nah, jadi X sama dengan DX-nya kita peroleh tadi negatif 6, lalu D-nya kita peroleh negatif 3. Nah, jadi negatif 6 dibagi negatif 3. Ya, 2. Lalu Y-nya kita peroleh dari DY dibagi D, dan DY-nya itu sama dengan 6, jadi 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2, dan DZ dibagi D dengan DZ-nya itu sama dengan negatif 3, jadi negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Nah, jadi dari soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan diperoleh nilai X-nya itu sama dengan 2, lalu nilai Y-nya sama dengan negatif 2, dan nilai Z-nya sama dengan 1. Hasilnya sama ya dengan metode lainnya pada video sebelumnya. Nah, jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari SPLTV dengan menggunakan metode determinan? Ya, jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa dengan metode determinan pun hasil yang diperoleh sama dengan metode-metode lainnya. Nah, jadi sekarang lebih mudah yang mana nih? Menggunakan metode substitusikah, menggunakan metode eliminasi, campuran, atau determinan? Soal selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita operasikan menggunakan metode determinan. Nah, untuk menjawab contoh soal yang tadi, kita pertama-tama kita analisis dulu soalnya. Nah, di soal itu terdapat 3 jenis alat tulis, yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Nah, kita misalkan masing-masing dari jenis alat tulis tersebut. Pertama, buku tulis. Nah,
Buku tulis kita misalkan sebagai A. Lalu pensil kita misalkan sebagai B dan penghapus sebagai C. Nah, pada soal terdapat 3 fakta. Yang pertama, Ani membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penghapus, dan membayar seharga Rp21.000. Nah, model matematikanya kita bisa tuliskan sebagai 1 buku tulis berarti A, lalu ditambah 3 pensil berarti 3B, lalu ditambah 2 penghapus berarti 2C. Sama dengan totalnya Rp21.000. Lalu fakta kedua, Budi membeli 1 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penghapus dan membayar seharga Rp13.000. Nah, ini kita bisa modelkan 1 buku tulis berarti A, lalu ditambah 1 pensil berarti B, lalu ditambah 1 penghapus berarti C. Jadi A plus B plus C, totalnya Rp13.000. Lalu yang ketiga, Charlie membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 3 penghapus dan membayar seharga Rp25.000. Maka kita bisa modelkan sebagai 2 buku tulis A, 2A, ditambah 1 pensil B, ditambah 3 penghapus, berarti 3C. Sama dengan Rp25.000. Nah, selanjutnya, maka dari ketiga fakta yang sudah kita analisis sebelumnya, kita dapat sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, A plus 3B plus 2C sama dengan 21.000. Lalu persamaan kedua, A plus B plus C sama dengan 13.000. Dan persamaan ketiga, 2A plus B plus 3C sama dengan 25.000. Langkah selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah pada metode determinan. Karena langkah-langkahnya sama saja pengerjaannya seperti contoh soal sebelumnya, dan maka kita jelaskan sedikit saja ya. Nah, pertama seperti biasa kita ubah dulu ke bentuk matriks. Ya, jadi A-nya ada baris pertama 1, 3, 2, lalu baris keduanya 1, 1, 1, dan baris ketiga 2, 1, 3. Dan X-nya itu variabelnya berarti A, B, dan C. Lalu B-nya adalah hasilnya 21.000, 13.000, dan 25.000. Langkah selanjutnya seperti biasa kita akan mencari nilai determinan dari matriks A yang kita tandai di sini D, lalu determinan dari A yang kita tandai di sini DA, dan determinan dari B yang kita tandai dengan DB, lalu determinan C yang kita tandai dengan DC. Ya, yang pertama kita mencari D. Langkahnya sama seperti tadi. Dengan langkah yang sama kita peroleh D-nya sama dengan -3. Lalu selanjutnya kita mencari DA. Dengan cara yang sama pula kita dapat DA-nya itu -24.000. Lalu DB. Nah, DB karena kita mau mencari determinan B, kita ubah, jangan lupa ubah di kolom B. Jadi di situ diubah dengan hasilnya. Dengan langkah yang sama kita dapat DB-nya itu sama dengan -9.000. Lalu DC. DC kita ubah berarti kolom C-nya menjadi hasil. Nah, dengan cara yang sama kita dapat nilai DC-nya juga. Lalu selanjutnya setelah mencari determinan, kita akan mencari berapa nilai A, lalu nilai B, dan nilai C. Dari persamaan berikut, nilai A diperoleh dari DA per D. Jadi DA-nya -24.000 dibagi D-nya -3. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan 8.000. Lalu B itu DB per D. Nah, kita peroleh DB-nya -9.000 dan D-nya itu
negatif 3. Jadi kita dapat nilai B-nya itu 3000. Lalu C. C didapat dari DC per D. Nah, kita dapat DC-nya sama dengan negatif 6000, lalu per D-nya negatif 3, jadi 2000. Nah, jadi dari penyelesaian yang sudah kita lakukan, kita peroleh A, berarti A itu buku tulis seharga 8.000, lalu harga satu pensil yaitu B sama dengan 3.000 dan harga satu penghapus yaitu C sama dengan 2.000. Dari penjelasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan ini, apakah masih ada yang kurang dipahami? Ya, jika masih ada, kalian bisa menanyakan langsung via WA, Telegram, atau Google Classroom. Dan kalian bisa mengakses modulnya juga pada Google Classroom atau blog di bawah ini. Ya, jangan lupa kerjakan latihan pada bagian terakhir modul. Di situ ada lembar evaluasi, jangan lupa diisi ya. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita akan mempelajari materi baru. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.